Santet dan rasa cinta keras kepala. Santet, sebuah istilah yang sejak lama sangat akrab di telinga masyarakat Banyuwangi dan semakin bertambah akrab pasca reformasi 1958. Sebab pada tahun tersebut, atau tepatnya Oktober 1958, Banyuwangi dilanda sebuah kemeriahan pesta darah. Kengerian yang mengingatkan kita pada tragedi kemanusiaan revolusi 1965, atau bahkan membabi butanya rakyat Bayu melawan VOC 1771. Bedanya 1958 dan 1771 adalah peristiwa atau katakanlah pembantaian manusia lokal, sedang 1965 adalah pembantaian massal nasional. Santet sebelum tahun 1998 adalah sebuah kata yang cukup membuat kegairahan kita muncul. Sepertinya tidak ada sebuah pertemuan baca cinta yang berakhir dengan patah hati, kehancuran, atau bahkan bunuh diri karena cinta, fall in love. Sebab bagi Santet, manunggalinya cinta itu bisa di remote control sesuai keinginan sang kasmaran. Walau meski disadari pula bahwa semua itu pun harus dikembalikan dan berpulang pada kekuasaan sekaligus keridhaan Tuhan yang Maha Mencintai. Begitulah Santet, sebuah tradisi tolong-menolong rasa yang melahirkan kekayaan budaya lokal yang kian hari terus mengakar pada jiwa masyarakatnya. Dan jangan kaget kalau Banyuwangi suatu ketika akan disebut-sebut atau memang sudah banyak disebut sebagai kota santet. Mungkin sekilas sebutan ini cukup mengganggu kepala kita. Fenomena ini pun tak bisa diingkari karena istilah santet telah mengalami pengalihan makna. Tentu perubahan ini tidak bisa dilepaskan dari peranan dan cengkraman pemegang kekuasaan baca politik yang berkembang dengan pesatnya, menggilas habis struktur peradaban manusia yang sejak lama telah menempatkan manusia menjadi lebih manusiawi sesuai dengan fitrahnya. Namun sekali lagi, begitulah manusia. Di lain sisi, dialah pembawa dan penentu arah sejarah. Dengan ego ataupun welas asih yang ia munculkan, seorang pemikir dunia, Sigmund Freud, pernah melemparkan teori gejala munculnya kekerasan yang sangat berpengaruh secara psikologis. Bahwa kekerasan muncul karena manusia tidak mampu membendung dorongan libido seksualis dan hentakan kuat superego dalam dirinya. Libido seksualis dan superego manusia itu melebihi binatang yang paling kejam sekalipun. Sebagian besar binatang dalam melakukan sesuatu diakibatkan oleh adanya rangsangan langsung. Kondisi ini berbeda jauh dengan manusia yang dalam melakukan sesuatu selalu mempertimbangkan berbagai aspek akibat dari apa yang dilakukannya. Sebut saja, manusia memiliki rangsang representatif, rangsang tidak langsung. Manusia akan selalu berkonsultasi dengan hati dan pikirannya sebelum tindakan itu berlaku. Ernest Cassirer pernah mengatakan dalam sebuah esai tentang manusia bahwa hanya manusialah yang mengembangkan suatu bentuk baru, intelijensi simbolis dan imajinasi simbolis. Peristiwa yang cukup mencengangkan sekaligus memilukan masyarakat Banyuwangi yang dikenal cukup berbudaya sekaligus agamis ini sempat mengiris-iris dan mengobrak-abrik tatanan budaya tradisional yang sejak lama terjalin begitu mesra mendalam. Pembantaian ini bukan hanya peristiwa lenyapnya nyawa seseorang seperti dalam sebuah pertempuran, tapi mengikisnya satu bentuk aset budaya
Puluhan dukun santet dibunuh dengan mengenaskan dan kejam. Bahkan fenomena ini lebih kejam dari peperangan. Dukun santet diarak bagai sebuah karnaval kemenangan. Kemerdekaan, entah kebebasan yang mana. Kemudian dibunuh dengan arit, puding, pedang, atau senjata tradisional lain. Memang biasa, tapi sakitnya cukup menyayat. Kalau boleh saya menyebutnya, ini adalah pertikaian antar saudara yang sengaja diadu domba untuk kepentingan tertentu. Budaya santet yang lama mengakar dan mendarah daging di jiwa masyarakat Banyuwangi makin hari makin mengalami penurunan karisma. Bagaimana tidak, istilah santet telah dikaburkan maknanya. Santet itu sebenarnya adalah white magic, ilmu putih, bukan ilmu yang berafiliasi dengan setan atau sejenisnya yang beraliran hitam, black magic, seperti sihir, teluh, tenung. Santet itu tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang. Walaupun santet dan sihir sama-sama kategori ilmu jarak jauh, tidak bertatap muka dan kontak langsung secara fisik antara pelaku dukun dengan yang dituju khususi. Santet adalah pengasihan, mahabbah, untuk menjerat hati seseorang agar dicintai, dirindui, dan disayangi dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga. Biasanya permohonan bantuan menyantet ini didasarkan oleh karena pasangan yang saling cinta pacaran tidak direstui keluarganya, ataupun salah satu pasangan tidak memiliki rasa cinta, atau pasangan suami istri yang mulai memudar rasa cintanya, atau sebab-sebab lain yang berurusan dengan masa depan karir, pekerjaan, dan lain sebagainya yang masih berhubungan dengan dunia tolong-menolong. Sedang sihir, tenung, teluk biasanya didasari oleh niatan jahat untuk menghilangkan nyawa, membunuh seseorang. Kejadiannya pun kadang tidak wajar dan tidak bisa dinalar dengan logika. Seperti ada wajan, sodil, paku, dan lain-lain dalam perut korban. Ini sebuah bukti bahwa santet dan sihir jelas-jelas beda. Oleh karena itu perlu segera dihentikan penjalaran makna yang sangat merugikan hasanah budaya lokal ini. Setiap istilah secara linguistik memiliki wilayah arti tertentu. Seperti kata Gardiner dalam The Theory of Speech and Language, secerca cahaya mula-mula menerangi bagian lapangan sebelah sini, lalu bagian sebelah sana. Pada lapangan itu terletak hal-hal, atau lebih tepat hal-hal yang jalin menjalin secara kompleks dan ditunjukkan oleh sepenggal kalimat. Namun semua cercah cahaya yang berlain-lainan ini tidak memiliki satu fokus bersama. Cercah-cercah itu berpencaran dan terpisah-pisah. Dalam sintetis kebermacam-macaman, setiap kata baru membuat langkah awal yang baru. Istilah santet, ketika saya buka-buka buku Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka 1990, ataupun Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Purwa dan Minta terbitan Balai Pustaka 1995, tidak diketemukan. Yang ada hanya diantaranya sihir, guna-guna, mantra, teluh, tenung, tuju, jampi-jampi. Dengan kata lain, santet tergolong istilah baru, walau sebenarnya sudah lama dalam kosakata bahasa Indonesia, dan bisa jadi atau mungkin memang benar istilah ini dimunculkan dari Banyuwangi. Artinya, masyarakat Banyuwangi lah yang paling mengerti makna santet sebenarnya, bukan hasil dari rekayasa bahasa ataupun rekayasa kepentingan seperti akhir-akhir ini terus santer diberitakan media massa cetak dan elektronik. Motif pembunuhan selalu diidentifikasikan santet, kejam, dan di luar batas kodrat kemanusiaan.
Begitulah santet, budaya lokal Banyu yang terus saja dihakimi masyarakat, sekaligus dicerca para pemegang kekuasaan. Dalam bahasa kasar, santet, dukun santet itu perusak destroyer tatanan sosial kemasyarakatan. Lepas dari adat ketimuran, berarti kebaratan. Saya menjadi bertambah khawatir akan keberlangsungan budaya adiluhung Banyuwangi yang sudah menasional dan bahkan menginternasional itu. Sebab mau tidak mau, roda politik terus-menerus beroperasi tanpa ampun, menggilas habis keunikan adat istiadat yang tak lagi unik oleh ambisi. Pergeseran orde zaman yang sebenarnya adalah peristiwa biasa dan alamiah harus meninggalkan bekas luka mendalam bagi rakyat yang tak berdosa. Kesulitan ekonomi semakin berkepanjangan. Belum lagi setelah itu, seni budaya dieksploitasi oleh oknum tertentu yang berlabel pecinta budayawan. Padahal hanya mengeruk keuntungan di atas pundak keringat praktisi pelaku seni budaya daerah. Entahlah, saya mulai bimbang pada kata ketulisan. Bisa jadi akan segera moksa hilang dari kamus bahasa Indonesia. Memang harus diakui, sejak masa pemerintahan rezim paling serakah dalam sejarah Indonesia, banyak kata yang telah diselewengkan maknanya. Segala bahasa dibuat sopan dan penuh unggah-ungguh, walaupun sebenarnya membawa 1000 rekayasa kepentingan tendensius. Substansi dilempar tanpa ampun ke tong sampah, apalagi yang berbau mengusik kelanggengan kekuasaan. Taruhlah misal, pejabat koruptor dibilang bermasalah, politisi dibunuh dibilang disukabumikan, mahasiswa diculik dibilang diamankan, dan masih banyak lainnya yang cenderung mengada-ada. Artinya tidak ada dibuat-ada. Saya masih ingat statement kontroversial seorang Islam kultural nasionalis Gus Dur pada saat peristiwa santet berkecamuk, disertai kemunculan rivalnya ninja secara tiba-tiba. Apa itu ninja? Yang saya tahu, ia berasal dari negeri matahari terbit Jepang. Bisa jadi ninja yang invasi ke Banyuwangi adalah ninja didikan Jepang, sebab ia tidak kalah mahir dalam meloncat-loncat dan menggunakan senjata. Sebut saja ninja profesional, atau lebih jujur lagi ninja bayaran. Satu nyawa tak lebih berharga dengan satu kambing, bahkan seekor sapi. Dalang pembantahan kemanusiaan di Banyuwangi adalah seseorang yang berinisial ES. Kontan saja saat itu yang berinisial ES kebakaran jenggot, mencak-mencak, rupanya yang disinyalir kiai humoris, dan tak pernah kehabisan kata-kata kocak ini ternyata ES, raja di raja rezim diktator oportunis. Tragedi kemanusiaan yang menumbal ratusan korban dalam sekejap, seperti tak ubahnya sebuah mimpi buruk nightmare yang menelanjangi kehusukan malam. Dan esok pagi segerombolan kutilang melayari sungai air mata darah. Pemandangan yang cukup mencekam sekaligus sangat mengenaskan. Banyuwangi yang berbudaya ternyata tak lebih sebuah pertaruhan rindu dan dendam. Banyuwangi kadung menjadi martir perubahan tatanan dunia baru. Entah untuk generasi yang mana, rekayasa dan prakarsa seolah menjadi sebuah paket kematian untuk dukun santet. Padahal kalau kita mau dan mencoba bersetubuh lebih dalam lagi dengan santet, ada yang terus menawarkan ulas asih sejati ning rasa, mengusung rasa cinta keras kepala. Dan masih adakah punggu yang merindukan bulan ketika Arjuna komat kamit menyulut kemenyan, menabur kembang 7 rupa, menoreh langit dengan sejuta api cinta. Penggalan saja Arjuna memburu cinta. Santet, sekali lagi, adalah pengasihan dalam bahasa Banyuwangi atau Jawa, atau mahabbah dalam bahasa Arab. Sedang dukun, seorang yang pandai dalam melakukan sesuatu.
Dengan kata lain, dukun santet itu seorang ahli panah memanah cinta. Menyantet seseorang tidak main antem promo sama dengan membunuh seseorang. Apa jadinya kalau kata santet selalu dijadikan mesin pembunuh massal yang tercipta melalui teror dan intimidasi? Tak ada bedanya dengan pemecah belahan Divide et Impera masyarakat melalui sektarianisme dan primordialisme. Dukun santet dihakimi dan menjadi terdakwa dari semua kebobrokan, kerusakan, kepalsuan, kepicikan, kemunafikan, ketidakjujuran. Padahal kalau mau ikhlas mengakui, kalangan akar rumput grassroots, representasi dari dukun santet, sekedar ingin terus membudayakan akar tradisi daerahnya, membangun terus walau semakin terseok-seok oleh lindasan modernisasi yang menjalar tanpa perasaan. Budaya santet, budaya warisan nenek moyang turun-temurun, seperti membangun rasa cinta. Sebab membinjam istilah Sardono W. Kusumo, kebudayaan tak lain adalah upaya yang dilakukan terus-menerus untuk menjaga harmoni kehidupan demi mewujudkan estetika kehidupan secara total. Bergairahnya santet dalam pergumulan masyarakat tradisional merupakan satu bentuk ekspresi budaya yang berkembang secara alamiah, aset budaya yang semestinya terus dijaga dari segala bentuk politisasi budaya akibat atmosfer perubahan politik yang terus menajam pasca reformasi 1948. Dan mungkin sudah menjadi tumbal kekuasaan. Pergantian sebuah rezim selalu diikuti oleh pertumpahan darah. Mau tidak mau, rakyat kecil dengan berbagai atribut ketradisionalannya menjadi korban. Karena itu, santet yang sering mewarnai berita media cetak ataupun elektronik dengan sandangan makna jeleret kurang baik harus segera disterilkan. Pihak-pihak berkompeten, sebut saja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Parsendibun, Dinas Informasi dan Komunikasi Infocom, dan Dinas Pendidikan lebih proaktif dalam mensosialisasikan dan mengcover setiap perkembangan yang muncul berkaitan dengan kebudayaan Adiluhung Banyuwangi tersebut. Dan kita bersegera bahu-membahu mengusung Banyuwangi wis cenggiratan. Catatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka 1950 dan Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Purwadarminta terbitan Balai Pustaka 1955. 1. Sihir adalah perbuatan yang ajaib-ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib, guna-guna, mantra, hipnotisme, dan sebagainya. Atau ilmu tentang tata cara pemakaian kekuatan gaib, ilmu gaib, teluh, tujuh, dan sebagainya. 2. Guna-guna adalah jampi-jampi atau mantra dan sebagainya untuk menarik hati orang pekasih. 3. Mantra adalah perkataan atau ucapan atau kalimat yang dapat mendatangkan daya gaib, jampi, pesona. Misal dapat menyembuhkan, mendatangkan celaka, dan lain sebagainya. Susunan kata berunsur puisi seperti rima, irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib. Biasanya diucapkan oleh dukun atau pawang untuk menanding kekuatan gaib yang lain. 4. Teluh adalah ilmu hitam untuk merugikan orang lain atau tenung. 5. Tenung adalah kepandaian dan sebagainya untuk mengetahui atau meramalkan sesuatu yang gaib, seperti meramalkan nasib, mencari orang hilang, dan sebagainya, atau ilmu hitam untuk mencelakakan orang. 6. 7 adalah sesuatu yang dilepaskan dengan sihir atau jampi, mantra, dan sebagainya untuk membuat orang sakit atau mati. Ada bermacam-macam namanya. 7. Jampi-jampi adalah kata-kata atau kalimat yang dibaca atau diucapkan dapat mendatangkan daya gaib untuk mengobati penyakit dan sebagainya, atau mantra untuk memberi kesaktian pada air dan sebagainya.